Hai kaum muda, kembali lagi di Today Podcast bareng aku Arik Atalah. Dan sebelahku ini saat ini sekarang sudah ada seorang remaja yang pernah di satu lingkungan dengan pemakai. Halo, selamat sore Bang Alif. Ya, selamat sore Arik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik juga, saya juga. Aku juga. Gimana Bang, kabar Bang? Udah lama nih gak ketemu. Iya, udah lama banget kita gak ketemu ya. Iya, karena pandemi ya. Iya. Emang COVID ini bikin semuanya jadi susah. Betul, saya juga setuju Pak. Bang, gimana belakangan ini lagi sibuk apaan? Jadi belakangan ini abang lagi sibuk buat kerjaan karena kan kerjaan abang di luar kota juga, jadi di mana tuh luar kotanya? Kemarin di Surabaya, terus di Papua juga. Itu jalan-jalan dong ya, bukan kerja. Iya. Kerjanya emang begitu. Oh. Iya. Oke. Kita mulai aja langsung dengan topik hari ini, Bang. Iya. Oke. Kalau aku mau nanya dulu nih, Bang. Sebelum kita mulai, Abang boleh nggak kasih perspektif Abang atau definisi menurut Abang mengenai narkoba? Apa sih narkoba itu? Kalau menurut abang, narkoba itu zat-zat yang dilarang gitu, zat psikotropika yang bisa menyebabkan kecanduan dan kerusakan organ-organ dari dalam tubuh kita gitu. Kalau misalnya, dan juga itu buat ketergantungan, karena kan kalau narkoba itu kan nggak mungkin kita cuma sekali nyoba abis itu kita udah kan. Kita bakal bikin ketergantungan dan juga mungkin bisa menimbulkan efek-efek yang nggak baik di hal-hal lainnya di kehidupan kita juga. Oh, tapi Abang kalau misalnya ngomongin narkoba gitu, Abang tuh pernah ada rasa gitu pengen coba atau gimana? Kalau rasa pengen coba sih nggak ada. Dari dulu nggak pernah? Nggak pernah. Emang karena udah diajarin bahwa narkoba itu udah diberi pelajaran ya? Iya. Jadi dari kecil juga kan kita ditanemin sama orang tua kita, sama guru-guru kita juga di sekolah gitu kan. Kalau misalnya lebih banyak dampak negatifnya gitu narkoba tuh dibandingin positifnya. Mungkin kalau misalnya orang yang bilang narkoba itu enak atau asik gitu ya, mungkin karena itu sensasi sesaatnya doang gitu. Sesaatnya. Iya. Berarti memang lama-lama bisa merugikan diri sendiri ya yang tadinya. Iya betul. Jadi dampaknya itu ada dampak pendeknya, dampak masa panjangnya juga. Jadi nggak cuma sekali kita pakai habis itu kita ngerasa senang, tapi kita lupa kalau misalnya kedepannya itu juga ada dampaknya yang bakal berbahaya buat tubuh kita. Sama buat lingkungan kita juga gitu. Dulu Abang kalau misal dikasih, kan aku dengar tadi Bang, kalau Abang dari kecil emang udah dikasih edukasi mengenai narkoba tersendiri. Nah itu berarti aku bisa nilai hubungan Abang dengan orang tua tuh cukup dekat ya? Iya, hubungan Abang sama orang tua tuh dekat. Karena namanya, kalau misalnya kita kan diajarin di sekolah kan, guru kita kan guru sekolah gitu. Tapi kalau misalnya dari kecil, dari kita baru lahir, ya yang ngajarin kita untuk hidup ya orang tua. Jadi kalau misalnya kita tertutup sama orang tua, kayaknya jadi banyak yang negatif ya gitu. Iya. Benar. Ya, kalau aku juga nilainya kalau lebih dekat dengan orang tua ya kalau nggak ada yang ditutupin ya kita juga pasti sehat-sehat aja gitu ya. Iya betul. Nggak ada yang negatif gitu ya. Benar. Tadi kan awal aku udah bilang bahwa Bang Alif tuh dulunya pernah di satu lingkungan bersama pemakai. Abang boleh ceritain nggak tuh pas kapan? Lalu bagaimana ceritanya? Oke, jadi dulu pas abang waktu zaman kuliah kan, ya mungkin kan kalau misalnya mungkin Arik tau lah kayak kenakalan remaja gitu kan. Iya, kenakalan remaja. Jadi tuh kayak nggak ada, kalau misalnya kita zaman kuliah itu namanya hal baik atau hal buruk tuh nggak lagi diajarin sama guru gitu. Kalau misalnya kita dari SD sampai SMA mungkin guru bakal ngasih tahu ini hal baik, itu hal buruk. Tapi ketika kita udah kuliah itu kita sama aja kayak pembelajaran tentang masyarakat. Jadi kita nggak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Karena nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada. Jadi ya diri kita sendiri gitu. Jadi tergantung diri sendiri. Iya, dan itu makanya dari pendidikan dari SD, SMP, SMA itu penting karena apa? Karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan. Karena ketika udah kita balik ke masyarakat, semua itu ya bakal balik lagi ke norma sosial, norma agama, dan lingkungan yang berlaku gitu deh. Berarti emang serem juga ya kalau narkoba. Kalau pas kuliah tuh aku baru tahu juga Bang, banyak cobaan juga yang ini narkoba. Iya, jadi tuh ya mungkin kita awalnya kayak
ajakin teman gitu kan, udahlah nggak apa-apa, ikut, ayolah ini gratis. Awal-awal kita kasih gratisan gitu, ntar lama-lama kita suruh bayar, bisa kita nggak ada uang, kita bisa ngelakuin hal yang negatif. Iya. Gitu. Kayak misalnya nyuri ya. Iya. Ada ya bahaya sih bang kalau aku bilang. Itu abang pas selama di lingkungan itu emang pernah ditawarin sama mereka? Kalau abang untungnya enggak, karena pernah. apa ya, circle pertemanan abang tuh milih-milih gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang ngarah ke hal yang negatif, mending abang yang ngindar. Betul. Berarti abang udah tahu batasannya ya. Iya betul. Karena kalau misalnya kita diajarin di sekolah-sekolah gitu kan ada pendidikan kewarganegaraan atau sosial gitu. Ya itu kalau misalnya kita udah ngelawan dari atau melenceng dari norma sosial, norma agama, norma lingkungan, ya kita bakal susah. Iya. Yang ada malah jadi ya bukan kita gitu ya. Iya gitu. Walaupun ya mungkin kenakalan remaja dianggap wajar lah, tapi ya nggak sampai sefatal narkoba itu juga gitu kan. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Iya betul. Berarti kan maksudnya kalau mau nyari seneng gitu nggak cuma pakai narkoba ya. Betul. Lagian juga kalau misalnya kita pakai narkoba, ngerusak tubuh kita nggak sehat. Terus juga lingkungan kita juga bakal kena efek dari kita menggunakan narkoba, dan orang tua kita juga nggak bakal jadi sedih gitu kan. Oh iya sih. Dan jangka panjangnya kemungkinan kita bisa jadi pembohong atau pencuri kalau misalnya kita Serem nggak juga ada. ya, Bang. Iya. Itu abang ngalaminnya cuman kuliah doang apa pernah SMP, SMA pernah ngalamin? Jadi tuh waktu abang zaman kecil dulu di lingkungan rumah abang tuh banyak lah yang pemakai dan Banyak ya? iya, Di daerah mana tuh bang? di daerah Jakarta Timur lah ya, kita sebut sekitaran Jakarta Timur. Nah situ tuh kayak ya ada aja orang hampir setiap hari ya itu kayak orang overdosis gitu. Oh di situ. Abang pernah ngeliat langsung nggak? Enggak, tapi ketika dia meninggal tiba-tiba dikasih tahunya iya dia meninggal karena overdosis, kan kayak sia-sia gitu hidupnya kan. Jadi gitu. Karena kebanyakan justru ya makanya. Jadi emang bahaya ternyata. Iya. Kalau mau senang-senang bisa di hal lain kan. Iya, nggak cuma narkoba sebenarnya, bisa tamasya kan. Betul. Bisa apa ya, ketawa-tawa dengan teman. Iya. Kadang sih aku juga gimana ya, maksudnya mereka tuh masih punya opsi lain tapi malah milih yang susah gitu loh. Iya. Kalau buat sebagian orang narkoba tuh kayak shortcutnya kesenangan gitu. Buat kita dapat kebahagiaan ya shortcutnya ya kita pakai narkoba. Kita bisa nge-fly, kita bisa ngerasain sensasi senang, tapi itu saat. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya nanti tubuh dia ada racunnya. Iya. Dan itu bakal terus menerus gitu. Iya. Mau dia punya anak, dia bakal bawa gen buat narkobanya itu sendiri. Bisa HIV, AIDS. Ya ngeri kalau gitu sih bang, udah. Iya. Ngeri. Kalau Bang Alif tuh kan dulu kuliah kan banyak, maksudnya lingkungan Bang Alif tuh kan banyak yang pemakai. Abang pernah ngasih sesekali gitu, ngasih tahu mereka jangan dong pakai narkoba? Abang pernah ngasih gitu nggak? Jadi kalau buat sekedar ngasih tahu pernah. Tapi kan permasalahannya kan kita kan sebagai yang minoritas dan mereka kebanyakan kan berkelompok gitu kan. Iya. Ketika mereka makainya berkelompok nggak mungkin lah kita timbang kita jadi kayak ustadz tiba-tiba bilang nggak boleh, itu nggak bisa. Itu jangan. Nah yang ada malah kitanya gitu kan. Iya. Itu area dia, kita main sama dia gitu. Yang ada malah keamanan kita ya. Kalau misalnya mau ya cuma sekedar kasih tahu aja, janganlah gitu. Tapi abang pas abang ngasih tahu tuh pada apaan sih gitu nggak sih? Iya, jadi kayak disangka nggak asik gitu. Ah nggak asik loh. Oh iya, dibilang gitu. Iya, sampai dipikirnya abang nih kayak orang yang suka ngadu gitu. Suka kalau istilah sekarang cepu. Cepu banget. Nah jadi kayak begitu Rick. Jadi masalah abang kan niatnya baik, kenapa dibilang suka ngadu kan? Doesn't make any sense kan sebenarnya. Aku kadang juga kasihan gitu loh. Ya maksudnya apalagi kalau kuliah, maksudnya abang kan kuliah di mana waktu itu? Abang kuliah di daerah Serpong. Nah itu kuliah kan pasti udah mulai nih, udah ketahuan nih jurusannya apa, cita-citanya juga apa kan. Tapi kalau mereka makin narkoba pas saat itu bukannya sayang ya mimpinya yang mereka udah ini. Jadi itu balik lagi ke masing-masing orangnya gitu. Ada yang beralibi kalau misalnya ya gue pakai narkoba karena gue broken home misalnya, atau enggak gue pakai narkoba karena pergaulan gue dominannya begitu. Kalau misalnya gue nggak ikut ya gue nggak gaul gitu. Jadi yang kita sebagai orang yang minoritas dan kita nggak punya tujuan kedepannya,
yang kayak ngerasa ya udahlah kuliah juga mau berapa tahun pun yang penting nanti juga akhirnya selesai. Nah jadi kita kalau misalnya nggak ada tujuan, nggak ada visi misi, nggak inget juga gitu kalau misal yang nguliahin kita orang tua, nyari duit itu susah. Banyak faktor yang itunya yang mereka lupa. Dengan kesenangan ya gue masih muda, gue mau seneng gitu, gue mau nikmatin masa muda gue. Kalau abang nggak kayak gitu, nggak maksudnya Enggak. Karena kalau menurut abang ya, kesenangan itu ketika kita bisa bikin orang tua kita bangga. Asik, bener. Nah, Aku juga gitu sih bang mikirnya. Maksudnya tuh aku kalau mau ngebahagiain tuh jangan cuma aku doang, tapi orang tua juga aku harus bahagiain. iya. Kalau pakai narkoba yang ada ngecewain, Iya pasti kan. yang ada malah kita yang rugi, orang lain juga rugi. Iya. Jadi banyak yang dirugikan. Banyak makanya dari banyak sisi lah. Itu kalau waktu itu abang maksudnya pas selama abang coba nge-convince mereka jangan pakai narkoba, akhirnya ada nggak sih bang yang kena apesnya gitu? Ada teman Ada. abang ada. Jadi sampai disamperin ke kosannya, terus ditangkap sama BNN gitu. Ada. Ada. Serem juga bang. Jadi ya jangan sampai lah ya. Kita kan tujuan kuliah itu kan buat belajar, ya buat masa depan lah ya. Entah itu nanti ilmunya kepake atau enggak, minimal ya kita jaga diri kita gitu. Jangan sampai kita kepake narkoba. Mau orang lain pun make, ya kita harus proteksi diri kita jangan sampai make. Iya. Tapi ngeri juga temen abang pernah di ini ternyata. Iya. Dan ya bukan hal tabu ya kalau misalnya di dunia udah kuliah itu, karena itu kan transisi antara dari remaja ke dewasa. Dewasa. Dan setelah itu pun kita balik lagi ke masyarakat. Jadi ya udah itu saat-saat bandel-bandel terakhir lah bisa dibilang. Jadi ya mereka mau mengekspresikan diri mereka sendiri gitu dengan caranya. Gitu. Kalau abang apa tadi kan abang udah cerita nih narkoba tuh abang pernah di satu lingkungan sama narkoba. Dulu juga tetangga abang pas kecil pernah makin narkoba. Teman abang pernah digerebek sama BNN. Itu gimana bang? Ceritain bang. Gimana abang bisa survive dengan lingkungan tersebut gitu loh bang? Oke. Kalau untuk survive itu pertama kita balik lagi ke agama. Agama. Ya. Karena ya buat apa kita ngerusak diri kita? Tapi nantinya ya kalau misalnya kesenangan cuma sementara, buat apa kita harus ngorbanin badan kita, mental kita, ekonomi kita, sebanyak hal yang kita korbanin buat narkoba itu doang gitu. Yang kedua, kalau abang mikirnya orang tua abang, jadi abang harus kayak ngebahagiain lah. Kita udah dilahirin, udah dibesarin, tiba-tiba buat gara-gara satu kesalahan fatal dan mereka jadi sedih gitu. Jadi nggak ada lagi kepercayaan dan nggak ada jadi nggak ada harapan gitu. Walaupun nantinya kalau misalnya udah direhab atau misalnya dia udah bertobat ya mungkin bisa lagi. Tapi kan kayak namanya satu kejelekan kan nggak bakal mungkin dilupain sama orang. Betul. Ya. Iya. Wah berarti abang cara survive abang tuh mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Iya betul. Kalau misalnya ada jalan lain nggak sih selain itu? Kayak misalnya deketin diri ke orang tua, atau maksud misalnya ngambil kelas-kelas yang ngambil kayak apa sih, nonton TED Talk tentang narkoba, itu abang ada nggak selain gitu solusinya? Jadi dulu waktu abang pas sekolah tuh abang ikut sosialisasi tentang narkoba gitu. Jadi BNN yang ngadain. BNN yang ngadain. Nah, jadi kayak duta narkoba gitu. Narkoba, Nah jadi kita tuh dikasih materi tentang narkoba tuh kayak gimana, jenis apaan aja, efek-efek kayak apa, klasifikasinya, kelasnya kayak gimana. Nah kita jadi sharing lagi ke teman kita gitu. Bapak kayak bercabang-bercabang biar satu lingkungan sekolah tuh pada tahu. Dan kalau misalnya untuk terbuka sama orang tua itu penting banget sih. Karena kalau misalnya kita tutup-tutupin, kita bakal ngomong ke siapa ngadunya? Ke teman. Kalau misalnya teman itu kan bukan. Dulu aku gitu loh bang, aku pernah ada kejadian, aku takut ngomong ke orang tua, aku malah ngomong ke temen-temen. Iya. Itu salah ya bang ya, kayak gitu? Apa kurang Iya. tepat caranya? Ibaratnya yang bisa kita percaya dan minta tolong itu kan orang tua. Oke. Mau anaknya nanti kayak gimana pun, pasti orang tua yang bakal ngebantu gitu. Sama tanggung jawab. Nah kalau misalnya teman itu kan kayak ya udahlah sabar, ya udahlah ini, ya udahlah itu. Iya sih. Cuman sekedar omongan yang pengen kita dengar aja. Iya, oke. Nice. Jadi cuman kalau teman-temannya cuman omongan dong.
Iya. Tapi nggak ada bantuan apa-apa gitu. Mungkin ada juga. Tapi Mungkin dikit. ada yang respect, tapi kan nggak sampai kayak orang tua yang benar-benar nge-backup kita. Nah, jadi kayak begitu, Rick. Oke. Wah, banyak banget nih aku. Walaupun maaf ya Bang, walaupun Abang tidak memakai, tapi Abang pernah di lingkungan pemakai itu. Dan ceritanya tuh aku benar-benar kaget. Maksudnya udah kuliah tapi masih banyak gitu loh Bang. Mungkin Abang ada nggak message special words apa wise words yang Abang bisa bilang ke kaula muda agar mereka dijauhkan dari masalah narkoba? Oke, jadi pesannya itu narkoba itu cuman kesenangan sesaat gitu. Setelah itu kita bakal menyesal. Ibaratnya kalau misalnya kita bisa invest kesenangan buat jangka panjang, kenapa kita cuma bisa senang buat saat ini doang gitu. Banyak hal yang negatif ya dari narkoba. Dan banyak jenisnya pula gitu. Iya. Bukan sedikit narkoba. Bukan cuma satu ya. Ada berapa ya? Dan abang pas zaman SMP pun teman abang pernah pakai pil narkoba gitu. Pernah ada? Pernah ada. SMP tuh. Pas SMP. Waduh. Itu gimana itu Bang? Nah, makanya kan jadi kayak ya pintar-pintar lah kita pilih teman gitu. Walaupun kita bukan maksud kita buat ngejauhin teman-teman kayak begitu, bukan gitu, tapi ya kalau emang kita belum siap buat ngelawan teman-teman kita atau kita belum siap buat ngebantah teman-teman kita buat make, ya mending kita pilih-pilih teman, kita dekatkan diri lah ke keluarga, ke Tuhan kita gitu kan, karena ya lingkungan itu yang ngebuat kita gitu. Karakter kan kita dibuatnya kan dari lingkungan. Karakter dibuat dari lingkungan tuh, dengar dari kata Bang Alif. Iya. Asik. Itu aja pesannya. Iya, itu aja. Buat yang muda-muda jangan coba narkoba. Karena narkoba bisa ngancurin masa depan juga ya. Betul. Oke. Aduh Bang Alif, terima kasih banyak lah menyempatkan diri ke sini. Iya. Aku belajar banyak bahwa temen tuh harus maksudnya dipilih-pilih, tapi dengan bukan milih-milih temen ya, tapi milih-milih teman yang mana yang baik supaya kita juga terpengaruh yang baik gitu ya. Iya, Bang. betul. Oke. Ya, itu saja kaula muda. Thank you for watching the video and stay tuned for the next episode. Bye bye.